Selamat pagi teman-teman. Sekarang tanggal 24 Juli. Ini hari keempat di atas KM Sinabung ini. Dan sekarang posisinya kita lagi OTW ke Bangkai ya. Dan setelah ini barusan ada informasi ya bahwa makan pagi telah siap. Ini semalam pulas banget ya karena badan sudah capek, dan sekarang mau isi tenaga dengan makan pagi di restorasi belakang gitu. Dan ini anginnya cukup kenceng banget ya, jadi kapalnya lumayan goyang. Dan saya nggak bayangin kalau penumpang yang ada di luar gitu gimana ya nasibnya ya, karena anginnya kenceng juga, lalu posisinya kapalnya juga rame. Nanti mungkin kita akan lihat bagaimana situasi di luar dan penumpang yang ada di dalam gitu. Oke, sebelum kita ke sana kita cuci muka dulu, setelah itu kita menuju ke restorasi, baru kita melihat situasi yang ada di luar dan di dalam gitu. Untuk mendukung operasional dan pelayanan excellence sehingga dapat memberikan pendidikan terbaik untuk mewujudkan Helmi Juara. Helmi Juara pasti bisa. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di restorasi dek 6 bagian belakang KM Sinabung. Tadi kita mau lewat itu sudah banyak orang yang menempati lorong-lorong di kelas 1 sama kelas 2 gitu. Jadi kita agak kesusahan tadi lewat. Tapi ya namanya juga transportasi umum. Ini sekarang masih menunggu lauknya di refill, kita tunggu aja teman-teman. Oke teman-teman, ini adalah makan pagi di hari keempat. Jadi sebenarnya sih kemarin makan malam ya, cuman kita lagi ngelewes alias di luar. Jadi nggak apa-apa lah. Ini sekarang menu pagi kita yaitu ada nasi putih, bihun kecap, lalu ada telur kecap, kerupuk, sama minumnya ini ada susu strawberry Clevo sama air mineral 1 gelas gini. Oke, yuk kita menikmati makan pagi di hari keempat bersama KM Sinabung.
kondisi di KM Sinabung saat ini dari Baobab menuju Banggai. Jadi penumpangnya lumayan penuh banget ya teman-teman. Tadi mulai dari P5 ke bawah ke dek 7 itu di depan musola juga ada yang sudah gelar tikar, lalu turun ke bawah ke dek 5 ke dek 4 itu juga penuh di kelas 3 ekonomi gitu teman-teman. Jadi ya banyak yang tidak dapat tempat duduk. Akhirnya ya gini, pakai tempat yang ada gitu, kayak di lorong-lorong kabin, lalu di dekat tangga, lalu di dek 7 bagian luar gitu. Itu juga sampai meludak teman-teman. Teman-teman juga tahu sendiri ya, tadi di video juga ada bagaimana kondisi di KM Sinabung ini. Oke, setelah ini 15 menit akan pemeriksaan tiket teman-teman. Jadi setiap berlayar itu satu tujuan itu pasti ada pemeriksaan tiket gitu. Itu diharapkan kalau penumpang yang nggak pakai tiket gitu, atau alias penumpang gelap gitu. Nah, ini fungsinya kenapa ada, maka dari itu mengapa ada pemeriksaan tiket selama satu kali selama satu tujuan gitu. Nah, ini Mas Wildani udah datang nih. Assalamualaikum. Selamat datang di Home Sweet Home. Pemeriksaan tiket kan? Pemeriksaan tiket teman-teman. Jadi diharapkan teman-teman yang ada di kelas 1, kelas 2 maupun kelas ekonomi wajib kembali ke tempatnya masing-masing gitu. Ya, berapa orang? 2 orang? Ya. Terima kasih. Sama ini 6.024. Oke. Selamat siang, mohon perhatian. Diberitakan pada seluruh penumpang dan anak buah kapal, kurang lebih 1 jam mendatang kapal penumpang Sinabung akan tiba dan sandar di Pelabuhan Banggai. Kurang lebih 1 jam mendatang kapal penumpang Sinabung akan tiba dan sandar di Pelabuhan Banggai. Oke teman-teman, sekarang kita sudah sampai di Pelabuhan Banggai, Sulawesi Tengah ya. Jadi ini kapalnya baru sandar jam 12 siang gitu. Dan di sini hanya berhenti sekitar 1 jam aja teman-teman. Jadi kita mungkin nggak akan keluar jauh-jauh ya dari Pelabuhan Banggai gitu. Oke, setelah dari Pelabuhan Banggai, kapal Sinabung ini akan singgah di Sulawesi Utara, tepatnya di Bitung gitu. Setelah dari Bitung nanti ke Ternate, lalu ke Bapang Bacan, Manokwari hingga Jayapura seperti itu. Ini penumpangnya sudah pada turun, sekarang gantian yang naik dari Banggai menuju ke KM Sinabung. Terima kasih. Nah, ini kita masih sandar di Banggai teman-teman. Jadi kita makan dulu karena di bawah kondisinya lagi ramai, tidak memungkinkan juga. Kita makan dulu. Oke teman-teman, ini dia makan siang kita di hari keempat bersama KM Sinabung. Di sini ada nasi putih, lalu ada tempe goreng. Ini ada ayam goreng biasa, lalu ada seperti urap-urap ya. Ini urap-urap gitu. Dan sekarang kondisinya masih sandar di Banggai gitu. Oke, yuk kita isi tenaga terlebih dahulu yuk.
Dan untuk minumnya di sini ada air Amidis lagi ya. Ini sahabat Bali banget Amidis ini. Lalu di sini ada snack coklatos gitu. Dan di sana itu tadi ada ikan balado ya, tapi saya nggak ambil karena sudah bosan ikan, jadi saya ambil yang ada di sana selain ikan. Oke, yuk kita lanjutkan makan siang kita. Ada pasien 3. Ini sekarang jam 2 lebih 16 menit. Kita meninggalkan pelabuhan Banggai gitu. Ini lihat banyak yang ini nungguin yang lempar-lempar uang gitu kayak di Bali teman-teman. View rame-rame teman-teman. Ngeri juga ya. Kayaknya begini Bang ya. Kapalnya barusan berangkat dari Banggai ya. Ini termasuk molor karena yang dijadwal tadi itu jam 1 siang, ternyata berangkat jam 2 lebih gitu. Tapi nggak apa-apa, kita nikmatin aja perjalanannya ya. Dan sekarang kapal Sinabung ini berjalan dari Banggai menuju ke Bitung. Selamat sore teman-teman, sekarang saya sudah bangun tidur ya. Sekarang waktu menunjukkan pukul 5:30 sore ya, waktu Indonesia Tengah ya teman-teman. Sekarang kita mau menikmati sunset yang ada di luar ya. Setelah itu kita juga akan menikmati makan malam di KM Sinabung. Siap. Oke, kasih Pak. Ya. Ini dia menu makan malam hari ini di hari keempat ya teman-teman. Di sini ada nasi putih, lalu ada bakwan ya. Ini bakwan kayak seperti pala-pala gitu, lalu ada ayam bumbu kari ya ini, sama ada ikan bumbu kuning, tapi saya ambil kuahnya aja karena saya masih bosan ikan ya. Lalu di sini minumnya ada putih rasa apel gini, kemasan 200 ml, lalu ada Amidis kemasan 330 ml gitu. Oke, yuk kita sekarang menikmati makan malam di hari keempat ini. Selamat makan teman-teman. Benar-benar pengalaman yang luar biasa ya. Banyak penumpang yang tidur di luar bersama kencangnya angin malam. Sebenarnya kasihan juga ya, tapi mau gimana lagi. Tapi feel dari perjalanan kali ini dapat banget rasanya. Entah kapan suatu saat saya bakalan rindu suasana seperti ini. Mungkin teman-teman yang pernah naik kapal pasti bakalan rindu suasana naik kapal. Dan momen seperti ini akan menjadi cerita sepanjang hidup. Kapan-kapan bisa diceritakan ke anak cucu kita nanti.
Oke, sekarang kita istirahat terlebih dahulu. Besok kita melihat proses sandar KM Sinabung di Sulawesi Utara di Pelabuhan Bitung. Oke, kita sekarang istirahat terlebih dahulu. Halo, selamat pagi teman-teman. Sekarang jam 2 waktu Indonesia Tengah. Kapal Sinabung akan sandar di Pelabuhan Bitung, Sulawesi Utara. Dan ini barusan ada informasi ya, karena 30 menit lagi akan sandar di Pelabuhan Bitung gitu. Oke, yuk kita sekarang melihat proses sandar di Pelabuhan Bitung. Ini kita bertemu kak kelasku SMK. Jadi beliau tugas di sini. Di mana mas? Di Badan Keamanan Laut. Kapalnya apa jenenge? Kapalnya Catamaran 506. Catamarang. Iku ruten di biasane lek Joko. Perairan Bitung. Sampai Perairan Bitung. hitung tok. Gak lupa aku juga minta foto bareng dengan Mas Dio karena waktu di Malang kita susah ketemunya. Dan alhamdulillah kita ketemu di sini. Oke teman-teman, sekarang jam 3 pagi waktu Indonesia Tengah ya. Kapal Sinabung sudah berada di Pelabuhan Bitung, Sulawesi Utara ya. Dan keberangkatan kapal Sinabung dari Pelabuhan Bitung itu sebenarnya jam 3 pagi ya. Tapi berhubung berangkat sudah molor alias terlambat, jadi berangkat dari Bitung perkiraan jam setengah 5 pagi, 04.30 seperti itu. Oke, yuk kita sekarang menikmati suasana yang ada di Pelabuhan Bitung ini. Dan di sini agak ketat ya teman-teman, orang-orangnya kayak polisi, penjaganya itu ketat semua. Mungkin karena ini masih pagi ya, jadi penumpangnya agak terbatas gitu. Kalau yang transitan itu nggak boleh turun sama sekali malah. Berhubung ada temanku yang dari Malang, kakak kelasku sendiri, Mas Dio. Beliau kerja di sini di Bakamla, jadi diizinkan turun gitu. Oke teman-teman, ini dapat kiriman ya dari kakak kelasku sendiri di SMK dulu. Ini nasi kuning ya, bungkusnya lucu, pakai apa jenenge ya? Janur. Nah, janur. Ternyata tinggal ditarik teman-teman. Ini tinggal ditarik gini aja. Set. Nah, wah. Ini sama bumbunya ya, ini bumbunya kita buka teman-teman. Ini sepertinya bukan bumbu sih, lebih tepatnya ke sambal. Sambelnya nasi kuning, jadi dibungkus rapi pakai toples gini ya. Di sini ada nasi kuning, lalu ada apa ya ini ya? Kentang sepertinya. Ini kentang, lalu ada kentang Mustafa tapi agak pucat. Nah, jadi di nasi kuning ini ada potongan daging ya, ini daging sapi. Gede-gede potongannya. Lalu ini ternyata ini serundeng, bukan serundeng ya, lebih tepatnya ke ikan suwir gitu. Terima kasih Mas Dio, recommendednya top banget ini. Oke teman-teman, ini sekarang jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah. Kapal Sinabung berangkat dari Pelabuhan Bitung di Sulawesi Utara. Setelah ini kita OTW menuju ke Pelabuhan Ternate yang ada di Maluku Utara atau Halmahera. Selamat tinggal Pulau Bitung, semoga bisa ketemu di lain kesempatan. Nomor 12. Ya.
Kasih ya Pak. Oke teman-teman, ini dia makan pagi yang kesekian kalinya di hari kelima ya teman-teman. Sekarang ada nasi, lalu telur bumbu kuning, ada bihun, kerupuk, dan airnya minumnya ada Amidis sama susu Klevo UHD rasa coklat. Mas Wildani lagi tidur di kamar jadi nggak ikut makan. Sekarang kita nikmatin makan pagi bersama Penny. Oke teman-teman, barusan ada informasi lagi ya bahwa kapal Sinabung ini penyesuaiannya sudah masuk di jam WIT, jadi bukan waktu Indonesia Tengah melainkan waktu Indonesia Timur gitu. Oke teman-teman, sekarang makan kesekian kalinya ya. Ini makan di hari kelima, makan siang kita. Itu ada nasi putih, lalu ada tempe ini ya, tempe menja sepertinya, lalu ada ayam bumbu balado, lalu minumnya air putih Amidis lagi ya 220 ml sama wafer coklatos. Oke, yuk sekarang kita menikmati makan siang di KM Sinabung. Teman-teman, sekarang kita menikmati fasilitas yang ada di kapal ini, yaitu nonton TV. Nah, karena fasilitas yang ada itu cuma TV ya teman-teman, nggak ada yang lain. Ya beginilah rasanya di kelas 1A, hiburannya hanya TV aja. Mungkin setelah ini kapal akan sandar di pelabuhan Ternate sekitar jam 4 atau jam 5 sore gitu. Nah, ini dia gunung yang ada di Uang Seribu teman-teman, Gunung Maitara ya. Tapi dua gunung ini nggak terlihat, tapi ya mau gimana lagi, namanya alam juga nggak bisa ditebak ya. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting kan terlihat tipis-tipis teman-teman itu gunungnya. Terlihat mulai jelas pelan-pelan sekali. Ini situasinya lagi mendung, gerimis-gerimis tipis teman-teman, ketika mau sandar di pelabuhan Ternate Maluku Utara. Oke teman-teman, ini sekarang jam 17.30 ya, atau setengah 6 sore waktu Indonesia Timur. Kita sekarang sudah sandar di pelabuhan Ternate Maluku Utara. Nah, setelah ini mungkin aku mau lihat-lihat apa aja yang ada di luar. Ini ibu-ibu sama bapak-bapak jualan, kita lihat apa aja yang ada di sana. Dan setelah ini sambil menunggu waktu untuk penumpang turun, kita makan malam terlebih dahulu ya, karena barusan ada informasi kelas 1 dan 2 sudah dipersilakan untuk menikmati makan malam yang ada di dek 6. Yuk, sambil menunggu penumpang naik turun, kita cus ke restorasi yang ada di dek 6 bagian belakang gitu. Oke teman-teman, ini makan malam yang kesekian kalinya di hari kelima ini. Jadi ini sekalian sandar di Pulau Ternate ya teman-teman. Dan untuk menu makan malam ini ada nasi putih, lalu ada ayam kecap, lalu ada ikan balado ya. Tapi berhubung saya lagi nggak makan ikan, lagi bosen. Lalu di sini ada tahu sayur, bukan tahu sayur sih, tahu bumbu lah istilahnya, tahu bumbu. Lalu ada sayur casawi, wortel, bakso dan lain-lain. Dan minumnya Amidis yang 330 ml sama fruity yang rasa fresh gitu. Ini sudah include tiket ya teman-teman, jadi tidak usah membayar lagi. Oke, sekarang kita menikmati makan malam di Ternate. Selamat makan. Oke teman-teman, sekarang perjalanan KM Sinabung berada di Maluku Utara, tepatnya di pelabuhan Ternate.
Ini penumpangnya lagi naik turun ya, proses naik turun. Dan yang turun di Pelabuhan Ternate ini totalnya 1.600 penumpang. Waduh, ini banyak banget teman-teman. Dan yang turun ini masih belum selesai teman-teman, karena masih banyak penumpang yang di dalam. Dan sekarang yang mau naik itu masih ditahan ya, harus bersabar dulu. Oke, yuk kita lihat apa aja yang ada di Pelabuhan Ternate Maluku Utara. Oke teman-teman, ini barusan beli roti kenari ya, roti khas dari Ternate. Harganya di sini 15.000 aja, isi 5 teman-teman. Oke teman-teman, ini sekarang jam 20.43, kapal Sinabung diberangkatkan dari Pelabuhan Ternate Maluku Utara. Dan sekarang kapal Sinabung berjalan menuju ke arah Bang Bacan yang ada di Maluku Utara. Selamat tinggal Ternate, semoga bisa kembali di lain waktu. Ini pulaunya kecil tapi penduduknya lumayan ramai teman-teman. Dan di belakang situ juga ada Gunung Gamalama. Gunung Gamalama ini adalah salah satu gunung yang ada di Ternate. Teman-teman, sekarang saya sudah kembali ke dalam kamar ya. Ini merupakan malam terakhir kita di kapal Sinabung, karena besok perkiraan kita sudah sampai di Sorong gitu. Dan sekarang ini mau istirahat ya, karena badan sudah capek. Dan pelabuhan selanjutnya adalah Pelabuhan Bang Bacan. Ini juga termasuk di Maluku Utara ya. Oke, yuk sekarang kita istirahat terlebih dahulu. Kita menikmati malam terakhir di kapal Sinabung. Oke teman-teman, sekarang jam 3 waktu Indonesia Tengah. Kita sudah sampai di Pelabuhan Bang Bacan Maluku Utara. Dan sebentar lagi kapal akan diberangkatkan menuju Pelabuhan Sorong. Nah, Pelabuhan Sorong adalah tujuan kita di Papua. Dan di sini pun juga nggak lama ya, berhentinya hanya beberapa menit. Oke teman-teman, jam 4 pagi kapal Sinabung berangkat dari Pelabuhan Bang Bacan Maluku Utara. Dan sekarang kapal menuju ke arah Papua, ke kota Sorong di Papua Barat gitu. Ini sekarang posisinya jam 7 waktu Indonesia Timur ya teman-teman. Itu sunsetnya nggak kelihatan, lagi malu-malu banget. Jadi ketutupan awan mendung gini. Padahal biasanya sih jam segini tuh sudah mulai muncul ya. Tapi nggak tahu lagi ya, mungkin kita tunggu aja jam 8, mungkin bisa agak lebih naik lagi gitu mataharinya. Oke teman-teman, ini dia makan di hari ke-6 ya. Ini makan pagi sebelum masuk Sorong ya.
Jadi makan menu pagi ini ada nasi putih, lalu telur ceplok di balado, lalu ada mie kecap itulah, lalu ada kerupuk. Minumnya ada Amidis 220 ml sama Klevo rasa coklat. Oke teman-teman, ini sekarang kita sudah berada di kamar lagi ya, setelah tadi menikmati sunset meskipun nggak begitu jelas. Dan sekaligus kita tadi makan pagi ya, ini makan pagi di hari ke-6. Ini merupakan hari terakhir kita di kapal Sinabung, karena nanti malam ya atau nanti sore kita akan turun di pelabuhan Sorong, Papua Barat. Dan beginilah situasi kondisi di kamar kita. Setelah ini aku mau beres-beres ya, karena barang-barang juga masih berserakan, masih kotor lah ibaratnya. Jadi sekarang kita mau beres-beres. Setelah itu kita kita nikmatin lah hari terakhir di kapal Pelni. Sebenarnya sih ya sayang ya kalau mau pulang sih kayak perpisahan gitu, karena ini kayak kos-kosan ya kali ya. Seperti kos-kosan kita di kapal berjalan gitu. Tapi ya mau gimana lagi, cuman 6 hari gitu. Tapi nggak apa-apa lah, next time kita bisa naik kapal Pelni lagi. Barusan ada info ya bahwa 1 jam lagi kapal Sinabung akan sandar di pelabuhan Sorong, Papua Barat. Nah ini mungkin kita nunggu sebentar ya, karena masih jauh sih sebenarnya. Cuman kita siap-siap aja. Setelah itu kalau sudah mendekati pelabuhan kita akan keluar, kita akan lihat-lihat di sekitaran pelabuhan Sorong. Oke teman-teman, ini kita mau mengembalikan kunci ya. Kunci kita selama 5-6 hari ini kita kembalikan. Ada Pak? Iya. Ya, siap, terima kasih Pak ya. Ini sudah kembali teman-teman, depositnya 50.000. Oke teman-teman, ini sekarang jam 18.21 ya. Kita sekarang sudah tiba di pelabuhan Sorong, Papua Barat. Ini merupakan pelabuhan kita akhiri ya. Jadi seperti ini situasi di pelabuhan Sorong teman-teman. Dan kapal Sinabung ini akan lanjut menuju ke Manokwari, Biak, dan terakhir di Jayapura. Alhamdulillah menginjakan kaki di Pulau Papua teman-teman, di Papua Barat. Oke teman-teman, ini kita sekarang mau turun di pelabuhan Sorong. Setelah kita melihat-lihat ini ya, apa ada angkutan online atau tidak, ternyata ada, tapi hanya Gojek. Untuk Grab sementara ini masih belum ada. Oke, kita turun dulu. Oke teman-teman, perjalanan kali ini saya akhiri di pelabuhan Sorong ya. Itu lihat kapal kita KM Sinabung. Dan oke, untuk kesimpulannya bagi teman-teman yang mau ke Papua ya, mungkin ini sebagai armada yang recommended banget karena tarifnya juga murah, lalu dapat makan pagi siang malam teman-teman. Dan kalau saya sih di kelas 1A ya, dari kelas 1A itu harganya 2.200.000 dari Surabaya menuju ke Sorong. Tapi kalau dibandingkan dengan pesawat itu harganya hampir sama teman-teman, sekitar selisih 200 atau 100. Cuman kalau pesawat sih lebih cepat, tapi efisien waktu lah. Tapi kalau teman-teman menggunakan kapal kayak saya, KM Sinabung ini, jadi teman-teman bisa tahu nih kapal mau singgah di mana, terus situasi di pelabuhan yang kita singgah itu seperti apa.
Dan pengalamannya banyak banget teman-teman. Kita juga bisa bercengkrama dengan penumpang lain ya, yang tujuan Jayapura, Biak dan lain-lain. Kita bisa jadi saudara lah ibaratnya. Kalau menurut saya sih kalau naik PEL ini recommended banget teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau ke Papua, tapi kalau rombongan itu juga bisa di ekonomi. Jadi kita kayak serasa rame-rame gitu. Oke, yuk sekarang kita mau ke penginapan ya, karena kita sudah booking hotel dan sekarang kita nunggu jemputan kita. Oke, yuk, terima kasih telah menonton video ini. Saya Imad Hadiasa mengunturkan diri. Selamat malam, sampai jumpa di next video.